bisa dilihat di sini, yang pertama rendering, dia support WebGL dan Canvas, jadi apapun browsernya dia bisa menyesuaikan. Terus untuk audionya dia bisa menggunakan web audio, legacy audio. Dan ini juga yang menarik, inputnya sendiri, dia nggak cuma terfokus ke keyboard dan mouse juga, dia bisa support touch. Jadi buat yang pengen bikin game mobile juga bisa langsung, mobile yang web based bisa langsung bisa pakai tester juga. Dan yang paling penting di sini adalah fisiknya, dia juga support fisik, ya apa namanya, yang merupakan inti penting bikin game. Selain itu juga ada Twin dan Particle. Twin itu sendiri lebih ke animasi jatuhnya, tapi dia lebih kayak transisi animasinya sih, bukan yang fisik base. Dan Particle juga, kalau misalnya kecil-kecil yang meledak gitu, kan ada apa namanya, titik-titik kecilnya gitu, nah itu masuknya partikel, efek-efek buat game. Itu terus cara memulainya nggak terlalu ribet sih di sini, langsung apa namanya, langsung streamline juga, dari mulai download si template-nya juga tersedia dari ini apa namanya, si official GitHub-nya Pacer. Terus install dependensi pakai Node. Terus begitu mulainya configure setup dari ininya Pacer-nya, nanti detailnya dijelasin. Terus langsung bisa mulai di situ bikin game. Nah, ya ini nge-clone ininya apa namanya, nge-clone atau download si project-nya bisa langsung di website-nya. Ini ada website-nya, cuma nanti kita nggak pakai dari sini sih. Buat apa namanya, live code, live demonya. Nah, untuk install ya simpel sih, mungkin kalau misalnya udah ada yang biasa pakai Node, tinggal npm install, terus nanti udah langsung ke install semuanya, beres, selesai, nggak ada masalah. Untuk konfigurnya sendiri, jadi nanti waktu pas awal ngebuka template, nanti kita bakal ngelihat ada ini sih, config buat ini game sama dengan new pacer game config. Nah, config ini dia yang ngatur hampir segala macam hal yang dalam pacer sih, lebih fokus ke kita mau pakai fisik apa, terus ukuran layar kayak gimana, terus kayak detail-detail mungkin anti aliasingnya kita nyalain atau enggak, dan segala macam. Oh, sama rendering juga, tipe renderingnya pakai WebGL atau Canvas. Terus begitu mulai, oke. Jadi ini salah satu bagian terpenting dalam game development. Mungkin kalau yang udah biasa pakai game engine semacam Unreal atau Unity, jadi biasanya di dalam game itu kita fokus ke dalam satu scene. Jadi game itu dibagi kayak bermacam scene. Scene sendiri konsepnya itu mirip kayak film. Jadi satu adegan, satu cuplikan, itu satu scene. Dan di dalam scene di sini kita dikasih tiga fungsi. Yang pertama preload, kedua create, tiga update. Ini mungkin mirip-mirip kalau di Unity ada start sama update. Preloadnya nggak ada. Cuman di sini preload itu fungsinya buat nge-load aset. Jadi dia bakal dijalanin sebelum nge-create. Jadi semua nanti aset-aset sebisa mungkin di load-nya itu waktu pas dalam preload. Terus create di sini lebih ke ini, dia yang pertama kali di trigger ketika si game scene ini diaktifin, dan dia cuma jalan sekali doang. Jadi create ini fungsinya kebanyakan lebih ya create sih, ini initialize apapun yang mau kita pakai di situ, baik itu game object atau fisik atau apapun itu. Terus update. Nah, update ini yang cukup unik di apa namanya, di dalam sebuah game development itu, salah satu ininya yang pentingnya tuh update, fungsi update. Fungsi update sendiri dia itu adalah fungsi yang berjalan setiap satu frame. Jadi karena apa namanya, game sendiri interaktif dan dinamis, jadi kita perlu si fungsi update ini karena setiap per satu frame-nya pasti ada hal yang terjadi gitu, dalam baik itu inputan dari user atau mungkin ada ini baru apa namanya, ada trigger ini baru, game baru, musuh muncul baru atau semacamnya. Jadi ya ini sih lebih yang apa namanya, yang penting nanti kita akan banyak belajar di sini. Ya, jadi begitu sih untuk apa namanya, si ininya, si presentasinya nggak terlalu banyak sih. Nanti Benevolence kita dan bakal lebih banyak Tapi ngedaleminnya itu di tadi dalam live code. Jadi mungkin cuma sampai sini dulu buat ininya, buat presentasinya. Sorry kalau misalnya kecepatan. Ada pertanyaan dulu sebelum kita mulai? oke, nah ini mungkin
ada beberapa pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Silakan ya teman-teman sebelum lanjut ke sesi live code-nya nih. Oh, ada yang nungguin link GitHub-nya, nanti ada nggak, Mas, kira-kira? Ya, nanti di-share. Oh, akan. Atau sekarang aja mungkin di-share. Oh, Jadi akan ada. linknya Terima itu kasih, Ari. di sini. Selamat siang teman-teman Ini yang semuanya. projectnya. Ada demonya juga kalau misalnya Assalamualaikum penasaran warahmatullahi pengen nyobain wabarakatuh. gamenya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, itu linknya. Barcode ini juga sih untuk masuk ya. Ini ada pertanyaan. Ini langsung jawab aja atau? Boleh, Mas. Boleh kalau mau Oke. langsung jawab, boleh. Jadi ini pertanyaan dari Kong Said. Kira-kira di main pasar kerja kebanyakan pakai Unity atau Pacer? Tergantung sih, tergantung ininya sih. Apa namanya? Tergantung target pasarnya semua. Semuanya sebenarnya tergantung target pasar. Cuman antara Unity sama Pacer tuh dia punya kayak kelebihan kekurangan masing-masing ya. Maksudnya Pacer sendiri kelebihannya itu karena dia web based, kita gampang aksesnya gitu buat orang-orang mau main. Kayak ini aja contohnya kan kita tinggal buka link udah langsung main gamenya. Mau itu di desktop atau di HP atau di mana gitu. Selama dia ada kayak browser gitu buat ngemainin gamenya, dia bisa langsung main. Sedangkan Unity kan game-game Unity itu harus diinstal dulu. Baik itu nanti lewat apa namanya store di ininya di mobile device atau kita mungkin rilis di PC kayak Steam atau semacamnya. Itu kan lebih kayak ada barrier gitu lagi. Jadi tergantung kita kerjanya kemana. Apa kita pengen nyoba kasih game yang gampang diakses untuk orang-orang atau kita pengen lebih strict ke orang-orang yang benar-benar maniak game banget gitu. Itu mungkin ngejawab pertanyaannya. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya. Kalau beda versi bisa nggak? Beda versi di sini not ya. Sebenarnya kalau misalnya dia lebih lebih baru sama lebih stabil lagi harusnya nggak ada masalah sih dari yang apa namanya yang dealing gitu. Coba kayaknya yang itu sih yang 16.18.0 kalau nggak salah. Terus sama satu lagi Mas, apakah Pacer juga bisa bikin multiplayer online kayak game-game mobile kebanyakan? Bisa, bisa kok. Multiplayer, iya bisa banget. Cuman itu kayaknya agak high level, jadi mungkin kita nggak membahas itu hari ini. Sorry ya. Pertanyaan selanjutnya, Mas, maaf, apakah ini hanya untuk game saja? Pacer sendiri sebenarnya nggak harus game sih, cuman ibaratnya tuh kayak kita kayak punya dapat tools-tools yang apa namanya yang kayak high end sih. Kayak dikhususkan untuk bikin game kayak tadi salah satunya fitur yang update itu kan benar-benar fitur untuk game banget yang bakal di-trigger setiap satu frame setiap satuan waktu. Jadi agak gimana? Jadi kayak nggak kepake gitu kayak sayang banget gitu. Jadi mending kalau misalnya mau bikin website doang tapi pakainya pakai Pacer gitu agak gimana gitu. Kayak kurang cocok aja. Itu jadi apakah kita patut pelajari Unity dengan Pacer sekaligus? Uh, Bagusnya sih ya, cuman nggak wajib juga sih. Tergantung kita tadi ngejarnya gimana. Tapi pada akhirnya sih sebenarnya buatan game di Unity itu nggak jauh-jauh beda sama di Pacer sih. Jadi ada beberapa hal pastinya ada yang beda, cuman intinya tuh tetap sama gitu dalam pembuatan game. Apalagi tadi yang udah dijelasin masalah yang apa namanya create sama uh, update tadi. Itu selanjutnya prerequisite untuk jadi game biasanya apakah? Standar sih sebenarnya kayak bisa ngoding rata-rata yang kayak JavaScript terus C# sih kalau misalnya Unity. Kalau di Unreal sih kita nggak C# juga, cuman kebanyakan Unreal itu dia pakai visual scripting sih, jadi
nggak ngoding malahan. Jadi itu berarti kalau Pacer hanya untuk sprite 2D, kalau 3D pakai ya. Sebenarnya bisa 3D di Pacer. Cuman masalahnya itu nanti berat ke device yang make sih. Soalnya rata-rata kan karena Pacer sendiri didesain supaya bisa diakses di mana aja, termasuk mobile ya. Apalagi utamanya mobile. Jadi rada gimana gitu kalau misalnya ada 3D gitu dimainin di mobile pakai web, itu kasihan HP-nya. Antara Pacer dengan Construct baik yang mana? Kalau Construct saya belum nggak terlalu nggak sering banget pakai Construct, jadi nggak tahu sekarang kayak gimana. Cuman sekarang kebanyakan Pacer dan ya mungkin karena dia lebih ini aja sih, lebih banyak orang make, jadi dokumentasinya di mana-mana, sama kalau misalnya ada masalah juga gampang ininya. Ada game buatan Pacer yang terkenal nggak kak? Nggak tahu ya terkenal di sini terkenalnya tuh kayak gimana. Ada sih sebenarnya, jadi gamenya namanya Vampire Survivor, dia rilis di Steam juga, tapi dia base-nya Pacer. Itu nggak tahu ya, mungkin pada tahu atau enggak, soalnya ada niche juga, cuman itu game yang terkenal sih. Itu ada lagi nggak ya pertanyaan? Kalau misalnya nanya bikin game itu sulit banget nggak sih ya? Kayaknya semua mau ngoding apapun itu tetap sulit ya. Ujung-ujungnya nggak cuma di game aja. Presentasi, oh ya nanti linknya nanti gue kasih ya di akhir. Iya, nanti kalau untuk presensi di akhir. Dan untuk presentasinya juga nanti boleh ya Mas untuk di-share. Oke. Iya, maaf Mas, bisa tolong jelasin nggak kenapa game yang ada 3D itu dan 2D itu beda, perbedaan programannya apa? Hmm, lebih ke apa namanya? Kalau kita masalah ngomongin performance, itu jatuhnya ke aset ya, bukan ke ininya, bukan ke pemrogramannya. Ya, pemrograman juga beda. Cuman yang bikin dia agak susah ke mobile tuh karena asetnya biasa rata-rata berat gitu. Cuman kalau misalnya perbedaan ya jelas beda sih. Soalnya kalau 2D itu lebih sprite, kan kita mainnya kayak antara kita pakai sprite sprite sheet atau apa itu satu lagi tuh yang live 2D, kita nyebutnya spine sih, itu yang biasa dipakai. Tapi dia modelnya kayak live 2D gitu lagi. Jadi ada kayak skeletonnya gitu lagi sama bone-nya. Terus kita bisa gerak-gerakin gitu tanpa harus pakai sprite sheet. Kalau ini kan, kalau 3D kan dia lebih kayak model, jatuhnya mainin bone segala macam. Sama sih sebenarnya ya kayak spine lagi. Tapi ya kayak gitu sih kurang lebih. Oke, sorry ya, ini udah mungkin udah jam segini. Mungkin kita mulai ke ini dulu, ke mulai ke live demo dulu. Live code dulu. Nanti pertanyaannya aku jawab selagi ini ya, selagi mulai live code. Ini udah pada dibuka kan si ininya, si projectnya? Sudah kan nih di chat. Oke. Jadi nanti kalau misalnya kalau misalnya ada yang git, bisa langsung di clone aja projectnya. Terus kalau misalnya nggak ada, bisa di download aja sih pakai terserah zip ya rata-rata. Itu bisa langsung di ini aja, di download dulu. Apa udah ini? Udah di download semua sama di clone semua. Udah siap. Sudah ready, sudah di clone, udah siap Oke. gaskan. Cepatnya. Oke. Oke, kalau gitu mungkin yang pertama
ya kita install dulu dependensinya. Nanti kalau udah sih tinggal langsung dibuka lewat apa namanya si text editor. Terserah pakai text editor yang mana. Clone-nya SSH atau HTTPS aja. Nanti kalau misalnya pakai Visual Studio Code bisa langsung dibuka terminalnya di sini, terus npm install buat install dependensinya. Kalau misalnya enggak pakai ini sih, kalau enggak pakai yang Visual Studio Code aku tuh pakai ini sih, biasanya pakai apa namanya command prompt. Jadi buka ke ininya, masuk ke si direktorinya, habis itu npm install. Jadi kalau misalnya ada yang nggak paham langsung nanya aja, nggak masalah. Oke. Oke, selagi pada install dependensinya, aku mau jelasin dikit tentang gininya dulu, tentang projectnya dulu. Jadi error kenapa tuh? npm error. Oke, nanti nunggu yang itu error, aku pengen jelasin dulu dikit soal ini. Jadi pertama kali masuk ke dalam ininya, si projectnya, di index.js. Nah ini config yang aku bilang tadi, si config ininya. Wah, error kenapa tuh? Bisa di ini nggak, di kopas errornya gitu? Mungkin Oh ya boleh tuh kalau ini. kalau ada pertanyaan yang sekiranya agak sulit ditanyakan via chat, ntar bisa resen aja teman-teman buat nanti kita unmute biar nanya langsung. Oh itu ada Kak, coba copy paste R-nya. Oke. Ya ini bisa di ini apa namanya, di install force aja yang dari Muhammad Khalid buat yang error tadi nggak ketemu ininya, file loader 420. Nggak harus download Git sih, di apa namanya tadi, di download projectnya aja bisa langsung yang di sini. Oke. Ya, aku pengen jelasin dikit soal ini. Jadi ini config-nya kurang lebih tampilannya kayak gini. Ada apa namanya type. Type ini buat apa namanya buat nentuin si rendernya pakai apa. Auto di sini jadi bebas tergantung dari browsernya. Kalau misalnya browsernya cuma support Canvas, dia otomatis langsung Canvas. Kalau misalnya WebGL langsung WebGL. Tapi kalau misalnya mau ringan sih Canvas nanti bagusnya. Itu terus ya ini standar parent background, terus ada ini scale buat ngatur si ukuran layarnya, layar gamenya, DOM, render, anti aliasing standar. Nah ini fisik juga salah satu yang ini yang penting juga sih. Jadi fisik di dalam Phaser itu ada dua ya sebenarnya aku tahu. Dia ada arcade satu sama meter. Ya arcade di sini dia khususnya buat yang rada simpel fisiknya sama gampang dipakai. Kalau meter itu lebih kayak kebalikannya, dia lebih kompleks tapi lebih banyak fitur yang bisa dipakainya di situ. Boleh diulangi lagi npm install-nya? Ya, tinggal ini aja sih, npm install. Nah, terus nanti dia langsung nge-install semua dependensinya. Kalau misalnya kayak gini berarti udah beres sih. Kayak gitu. Mungkin ada lama nanti installnya. Jadi selagi nunggu ini, aku jelasin dikit dulu soal apa namanya, si dalaman projectnya. Jadi ya ini config-nya, terus dia nge-start gamenya new Phaser game standar. Nah, nanti satu hal yang menarik lagi, scene. Ini tadi yang aku sempat mention tentang scene kayak di dalam film. Kita ngebagi scene lebih kayak ke ininya sih, ya not installed, gimana cara ngatasin.
Download clone. Ya itu masalahnya soalnya nggak kayaknya nggak ada gitnya harus diinstal. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya nggak bisa nge-clone, tinggalin aja, tinggal download aja. Download ini aja nggak perlu pakai git sih, tinggal download dari yang tadi. Di download projectnya, download as zip. Scene itu pemanggilan, dia lebih kayak ini sih. Jadi kita ngebatasin si gamenya supaya dia nggak terlalu besar. Soalnya kalau misalnya kita langsung semua gamenya ditumpuk di situ kan besar. Soalnya kita nggak, game itu kadang dibagi kayak berbagai sesi gitu lagi. Kalau misalnya mungkin yang platformer ada dibagi per level ya. Ada level 1, level 2 itu kan beda-beda tuh levelnya. Karena kan kita nggak terlalu butuh hal-hal yang di level 2 itu kita karena nggak perlu dimasukin di level 1 atau sebaliknya. Jadi yang untuk kayak gitu kita bagi per scene. Nah, untuk di sini contohnya aku pakai 3 scene, ada loading scene, main menu, sama game controller. Fungsinya sendiri udah sesuai namanya. Loading scene ini dia fungsinya buat loading aset, main menu, tampilan menu. Kalau misalnya kita kalau misalnya udah beres ya, bisa langsung npm start. Terus nanti bakal dia ngebuka projectnya. Dan ini nanti kebuka di sini. Nah, ini tampilan awal ini yang main menu. Yang jadi main menunya. Loadingnya tadi kelewat, kecepatan soalnya nggak kelihatan, soalnya asetnya nggak terlalu banyak sih. Tapi tadi sempat masuk ke loading scene. Tapi kalau misalnya sekilas ngelihat, nggak ada terlalu cepat. Scene itu frame, scene itu bukan frame. Scene itu, iya, dia scene sih jatuhnya, babak. Karena kan soalnya kalau misalnya, contohnya gini, kalau misalnya kita taruh main menu, tampilan ini, ya bisa dibilang scene itu page kalau misalnya di dalam ini sih, dalam web developer. Cara buka gamenya pakai npm start. Jadi nanti tinggal dibuka lagi tadi terminalnya, terus kita tulis npm start. Kayak gini. Nanti dia otomatis langsung nge-run ininya, dia langsung ngebuka ininya juga. Dia langsung ngebuka gamenya. Langsung kebukanya nanti langsung di run web server ke localhost. Error installnya ada yang harus diperhatikan soal baca pemrogramannya. Membuat scene sih aturannya nggak ada. Cuman umumnya tuh yang dipakai ketika ngebuat scene itu ada nggak sih yang kita butuhin di sini tapi nggak dibutuhin di tempat lain. Jadi kayak contohnya ini menu, maksudnya kita nggak akan pakai ini lagi sih. Mungkin berapa ya, kayak misalnya si animasi orang ini kayaknya kita bakal pakai lagi. Cuma kayak sisanya judul, terus background ini juga kita nggak akan pakai lagi. Iya, bisa dibilang kayak komponen lagi kalau misalnya di React.js dibagi-bagi gitu lagi. Intinya sih supaya lebih rapi sama satu lagi performanya nggak terlalu berat di dalam satu scene. Gitu. Nah, game scene ini yang akan kita ngoding. Kita live code-nya fokusnya ke game scene. Untuk loading sama main menu udah langsung dibikinin, soalnya kayaknya dari waktu juga akan cukup kalau misalnya kita bakal ngerjain loading sama main menu. Jadi kita fokusnya ke gamenya aja dulu. Nah, game scene ini ada di mana? Dia itu ada di dalam sini, kalau misalnya dalam direktorinya tuh dalam game, terus nanti cari ada game scene controller. Ini yang di run. Nah, sebentar. Dia udah pada kebuka, udah pada beres si nge-install dependensinya. Error, masih error ya. Yang tadi yang di install force tadi masih tetap error juga. Oh, nggak bisa install mode. Oke. Oke. Gak apa-apa kalau gitu. Kalau bisa sih nanti note-nya, kalau misalnya masih gagal, coba install yang terbaru deh, yang LTS. Di mana ya? Aku belum pernah nyobain pakai yang versi ini sih, cuman mungkin bisa dicoba di sini.
Won itu nggak ada masalah sih. Yang penting beres si installnya harusnya aman. Mungkin bisa coba pakai yang ini, di linknya aku taruh di sini deh. Aku belum pernah nyobain sih, nanti mungkin ada masalah. Tapi kalau misalnya bisa dicoba, cobain dulu deh. Tapi nggak apa-apa sih nanti kalau misalnya ini nggak terlalu wajib juga. Bisa sambil lihat juga, ngikutin. Nanti hasil ininya, hasil projectnya aku bisa share lagi ke ini, ke chat. Oke, thank you Riko udah ngebantuin. Oke, kita bisa lanjut dulu ya sementara. Ini jadi untuk si ininya lagi. Sebenarnya kalau one oke. Ya, ini ada plugin juga. Aku nggak pakai sih itu kalau plugin. Cuman ya bisa dicoba juga. Jadi kita mulai dulu ya sementara ini. Jalaninnya pakai yang ini, npm run start. Yang ini buat ngejalanin, dia tuh fungsinya buat ngejalanin di local environment. Makanya dia hanya di localhost. Nanti kalau misalnya ada satu lagi yang npm run build, itu buat nge-build ininya sih, nge-build si game-nya, buat di hosting. Ya, udah. No vulnerability udah oke banget itu. Oke, jadi si struktur project-nya aku pakai MVC. Mungkin ada yang udah tahu si model view controller, cuman nggak versi budgetnya sih nggak benar-benar MVC, cuma pakai controller sama view doang. Soalnya si kayaknya modelnya terlalu nggak overkill ya. Cuma nanti bakal dikit banget isinya kalau misalnya benar-benar dibagi sama sama si modelnya. Jadi aku cuma pakai controller sama view. Kalau misalnya pakai model ada database juga. Di kasus ini kita nggak pakai database, cuma murni game doang, front end doang. Oke, jadi pertama kita bisa buka di ininya. Jadi begitu scene game itu baru jalan, begitu habis dari main menu kita klik tab. Nah ini scene gamenya. Belum ada apa-apa sih, masih kosong. Dan kalau di inspect harusnya dia nggak ada error juga pastinya. Kita cek dulu. Iya, nggak ada error. Iya, nggak ada. Jadi ini nanti tampilan game yang bakal kita kerjain. Terus, oke. Jadi yang pertama harus dilihat, dia itu nge-extend Pacer Scene. Jadi dia nge-inherit dari Pacer Scene sendiri. Yang tadinya aku bilang ada apa namanya? Ada 3 fungsi, yang create, terus update, sama preload satu lagi. Biasanya umumnya langsung ada 3 ini sih. Cuman karena kita nggak pakai preloadnya udah di load waktu pas di loading scene, semua asetnya udah di load di sana, jadi kita nggak perlu khawatir lagi sama preload. Untuk update sendiri, karena gamenya nggak terlalu nggak berat di kita harus ngejalanin update, jadi kita nggak terlalu pakai juga update. Kita pakai create. Nah, create di sini yang bikin semua itu. Tapi sebelum kita ngerjain controller, kita ngerjain dulu view. Jadi kita bisa dibuka sekarang si yang game scene view-nya. Nah, untuk view sendiri standarnya biasanya aku pakai dia masukin scene-nya tadi, scene yang dari game controller, nanti di waktu pas di inisialisasi kita masukin scene-nya di set, terus event ya standar event emitter, terus 4 hal ini sih yang yang ada menarik sih buat di Pacer. Jadi Pacer sendiri itu buat buat ngatur tampilannya, responsifnya itu kita manual sih, jadi kita nggak ada pluginnya buat ngatur responsif dalam game, tapi rata-rata kita pakainya manual. Jadi untuk itu kita harus siap-siap 4 properti ini. Biasanya aku pakai 4 properti ini udah cukup sih. Center X, center Y, width sama height. Center X itu sendiri dia adalah koordinat tengah dari layar.
Dia ngambil dari ininya, dari width layer, terus ya dibagi 2 sih. Nggak ribet sih itu ya. Ya, satu hal lagi yang penting soal di Pacer, jadi koordinatnya itu 0.0-nya itu di ujung kiri atas. 0,0. Jadi kalau misalnya width itu berarti yang ujung kanan, yang height-nya itu yang ujung bawah gitu. Jadi kalau misalnya mau ngambil senternya tinggal dibagi 2 dari ininya, dari lebar sama tinggi layar. Ini sih salah satu hal yang penting. Nah, create sekarang. Oke, buat di game scene pertama tuh yang perlu dibikin, kita bikin background dulu deh. Gimana cara bikin background? Jadi kita tinggal this background, terus cara bikin background itu kita ngambil dari scene-nya tadi. Scene ini tadi dari yang apa namanya? Yang dari Pacer scene nanti. Pacer scene ini. Terus di scene nanti ada yang namanya add. Nah, di sini ada macam-macam yang bisa kita masukin ke dalam si scene yang kita lagi kerjain. Tapi untuk kasus ini kita butuh image. Soalnya kita butuh background. Nah, begitu kita buka di sini nanti ada dikasih lihat si apa namanya? Properti, bukan parameter-parameter yang kita butuhin. X, Y, tekstur, sama frame-nya keberapa. Nah, untuk X, Y kita pengen taruh di tengah kan si background-nya. Jadi kita tinggal taruh center X, center Y. Yang ngambil dari tadi, yang ini. Daripada kita apa namanya masukin ini setiap kali kita bikin game object, mending kita nge-refer ke situ aja. Nah, terus selanjutnya untuk tekstur. Tekstur sendiri di sini nggak dapatnya dari aset. Nah, aset itu prosesnya agak lama lagi, tapi singkatnya itu, jadi aku udah bikin di sini ada namanya data di dalam folder JS, terus nanti game asset. Nah, game asset ini yang ngisi semua aset di dalam game. Apapun aset yang kita untuk khusus game ini, apapun aset yang kita butuhin ada di sini semua. Jadi kita tinggal ambil aja yang apa namanya, yang perlu. Kasus ini kita butuh, oh ya, nanti kita bisa langsung lihat sih di sini si apa namanya si URL-nya, terus kita bandingin sama yang ada di dalam folder. Kita tinggal nyari background. Oke, kita butuh yang map di sini. Map itu di sini di mana? Map. Oke. Di sini. Berarti yang kita perlu sebenarnya key-nya. Key-nya ini tadi buat bisa manggil aset yang udah di-load. Kita bisa langsung tadi taruh apa namanya? Key-nya di view tadi. Kita bisa taruh kayak gini. Map. Atau kita bisa nge-refer ke sana sih. Kalau aku lebih senangnya nge-refer ke asetnya. Jadi kita panggil aset dot tadi si mana ini? Aset. Dia itu ada di dalam aset image map. Jadi kita tinggal nge-refer ke sana. Image.map. Jangan lupa key-nya, soalnya key-nya yang penting, bukan map. Jadi itu save. Kalau udah, kita bisa balik ke ini apa namanya? Si game scene controller. Kita masuk ke create di sini, kita instansiasi dulu view-nya. Berarti this view sama dengan new game scene view. Oh, sorry, cepetan. Gak kelihatan. Apakah mungkin model bisa backend? Iya. Ke database, terus apakah orang awam dengan program bisa menjadi seperti kakak? Ya, bisa banget. Aku waktu pas apa namanya masuk ke ini ke game development gak ngerti sama sekali soalnya tentang coding. Jadi pasti ya bisa banget. Soal kecepatan, oke, kita mulai lagi balik lagi ke sini tadi. Jadi kita bikin background di sini diambil dari scene yang kita dapetin Pacer scene. Nanti kita instansiasi ke ini ke controller. Tapi intinya nanti kita ngambil scene-nya tadi, terus kita masukin ini add terus image. Dah. Terus nanti di dalam image tadi ada parameternya, dia minta lokasi X, Y, terus sama key teksturnya. Nah, X karena kita pengen taruh background-nya tadi di tengah kan, kita pengen taruhnya di tengah. Terus kita tinggal taruh aja si ininya dari center X yang udah ada di definisi sebelumnya. Terus Y-nya center Y. Terakhir sama ini ya, apa namanya? Key assetnya. Jadi sebenarnya ada prosesnya lagi tadi waktu pas di loading scene, ada loading scene tadi buat ngeload semua asetnya. Tapi singkatnya kalau misalnya pengen akses asetnya itu ada di dalam sini.
Jadi kalau misalnya kita butuh aset baru, tinggal kita masukin aja, misalnya image gitu, kita masukin image apa ke dalam si folder ini. Terus nanti kita tinggal bikin ini objek baru, apa kayak misalnya orang gitu. Terus key-nya apa? Key-nya kita bisa bikin sendiri gitu, orang misalnya. Terus path-nya apa? Ini kalau misalnya pengen bikin ini ya, bikin ini baru, aset baru. Tapi kita nggak perlu ini, jadi kita pakai yang udah ada aja dulu, yang udah disediain. Nah, untuk kasus ini kita butuh si aset map ini. Key-nya map aja sih. Nah, ini si key-nya ini bisa langsung kita taruh di sini. Kayak gini. Cuman karena aku nggak terlalu, nggak terlalu suka naruh string ke dalam sini, soalnya string itu banyak ininya, kemungkinan human error-nya gede. Jadi aku lebih senangnya pakai nge-refer ininya sih, refer key-nya langsung dari si aset data. Itu ada di sini, aset image.map.key. Tuh. Kalau udah kita save, terus udah kan tadi? Ya kecepatan tadi. Ada rekamannya, kayaknya sih ada tadi, ada ininya, ada notifikasi rekaman. Oke, sekarang kita balik ke ini lagi, ke yang game scene controller. Terus kita balik ke ini, ke fungsi create, soalnya begitu masuk ke scene yang pertama kali di trigger itu yang create. Kita langsung .view, panggil ininya, game scene view-nya, yang ini tadi. Terus kita lempar dependensinya si scene tadi, yaitu this. Karena scene-nya itu kan yang gini, si game scene controller. Kalau udah, tinggal kita panggil ininya, panggil create-nya tadi. Soalnya yang ini tadi ada di dalam create kan, si background-nya baru kita bikin ada di create. Jadi kita tinggal panggil create-nya. Kalau udah save, dan kita bisa lihat di sini nanti hasilnya. Nah, background-nya udah jadi. Cuman ada satu masalah sekarang. Karena belum kita resize, jadi background-nya nggak kayak nutupin selayar. Dia cuma kan di tengah, cuma ukurannya seadanya, jadi kayak gini. Nah, karena tolong jelasin pergerakan animasi ya pas bagiannya. Ya, oke. Pasti itu kita nyampe ke sana, semoga. Jadi ini background-nya. Terus berarti selanjutnya kita tinggal ngatur ukurannya. Nah, ngatur ukurannya sendiri dia ada di set, karena return dari yang scene.addImage ini dia nge-return game object. Ya, dia ngebuat new game object di sini. Jadi ini sekarang game object. Terus sekarang kita tinggal panggil property set display size. Nah, oke. Soal display size ini kita pengen naruh si yang terpenting di sini kan kita pengen height-nya dari setinggi dari layarnya ini. Berarti kita tahu height-nya itu kita setinggi height. Nah, sekarang width-nya itu karena ukurannya ini dia nggak ukuran image-nya dia nggak sama untuk semua layar. HP layar juga beda-beda, HP layar di HP ya. Jadi kita nggak mau kita tarik dia jadi kayak this width. Kenapa kita nggak mau taruh this width sama this height? Soalnya nanti dia kayak nge-stretch gitu jatuhnya. Soalnya ukuran ini rada beda-beda kan, ukuran layar HP, komputer beda-beda. Kita pengennya nge-scaling kan. Nge-scalingnya berdasarkan dari height-nya tadi. Gimana caranya? Jadi di dalam property game object, kita bisa bikin di sini coba. Constant background width itu sama dengan, nah kita pengen nge-scaling berdasarkan height-nya. Berarti kita height dikali, kenapa ngatur ukuran nggak di CSS? Soalnya ini langsung di game objeknya sih. Lebih gampangnya di sini. Soalnya nanti ada kemungkinan kita butuh si game objeknya. Bisa sih di CSS kalau misalnya kita pakai yang DOM element. Sama ini juga bisa sih, cuman baiknya sih ngaturnya di sini, di gamenya. Soalnya biar gampang nanti driver kalau misalnya kita butuh apa-apa gitu, butuh posisi semacamnya, kita gampang ambilnya daripada di CSS. Soalnya agak susah ngambil koordinatnya nanti kalau misalnya di CSS. Gitu. Nah, untuk nge-scalingnya kita tinggal panggil background. Jadi di sini ada yang namanya width. Width bagi height. Ya,
kayak gini sih kurang lebih scalingnya. Nah, si width.height ini nanti jangan dipakai buat nge-refer si game object. Kalau game object itu nanti pakainya yang display. Jadi nanti ada width sama height, ada display width sama display height. Display width sama display height itu yang ukuran yang ada di dalam game objeknya. Width sama height itu dia ukuran aslinya, ukuran yang di sini. 208 kali 320 pixel. Jadi kalau misalnya kita mau mau manipulasi si backgroundnya, mending pakai display. Kalau udah kita save. Terus kita tinggal buka lagi, dah jadi full screen layar. Kayak gitu buat background. Oke, itu background. Sekarang kita pindah ke boardnya. Kita pengen bikin board untuk main gamenya tadi, kayak yang di sini. Nah, kita pengen bikin boardnya dulu, pelan-pelan. Sini belum ada. Jadi cara bikinnya sama sih, board controller di sini kurang lebih sama bentuknya kayak yang tadi di view, yang game scene view. Ada controller, ada view-nya, dan propertinya juga sama. Jadi pertama-tama kita bakal bikin boardnya. Untuk board ini karena kita nggak pakai aset, kita pakai game object yang udah disediain sama Pacer, yaitu rectangle. Tapi sebelum kita ke sana, kita tentuin dulu si ukurannya. Berarti yang tadi bikin background map, sekarang bikin area part. Oke. Oke, kita bikin boardnya dulu, ukurannya dulu, width. Ya mungkin ya ini salah satu yang mungkin jadi nilai minus dari Pacer-nya. Buat ngatur ukurannya. Sebentar. Oke. Untuk ngatur ukurannya tadi, karena kita nggak pakai CSS, jadi agak mungkin manual kesannya. Jadi banyak ngitungnya di sini. Jadi semoga tenang aja sih ngitungnya. Nah, pertama kita bikin board width-nya dulu. Kita coba hitung-hitung dulu. Nah, kita pengen ukurannya di tengah, tapi kita nggak mau bikin ukurannya itu satu layar penuh. Soalnya ya balik lagi ke tadi, ukuran layar komputer, HP, device beda-beda. Dan kita pengen bikin gamenya kayak seini mungkin sih, se fair mungkin untuk semua layar. Jadi ininya harus fix si ukuran ininya boardnya. Soalnya kan ngatur juga. Nanti kalau misalnya ada layar yang gede, otomatis bloknya jadi makin banyak. Itu kan nggak fair banget gitu buat yang orang layarnya panjang gini, lebih panjang dari yang ini. Sebentar, sorry. Oke. Nah, jadi kita bikin atur ukurannya dulu. Untuk width-nya sendiri, kita pengen bikin width-nya sepanjang layar. This width. Oke. Untuk height-nya sendiri, nah height-nya ini harus perlu dihitung. Karena di sini hitungannya tuh dia berapa blok yang ada di dalam width-nya ini tadi. Terus nanti per satu bloknya kita tinggal kali aja untuk ketemu height-nya. Nah, untuk ininya sendiri, aku biasanya kayak misahin si jumlah blok per width-nya sama per height-nya, aku pisahin di game config di sini. Jadi di sini ada yang board width sama board height. 9 di sini berarti per width-nya dia itu ada 9 blok di sini maksimal. Terus untuk height-nya dia ada 12 blok yang bisa masuk ke sini. Kayak gitu. Kenapa 9 sama 12? Aku bukan game designer, jadi ininya lebih kayak coba-coba sih. Nanti mungkin kalau misalnya terlalu susah atau terlalu gampang bisa diatur-atur lagi di sini. Itu salah satu enaknya sih. Jadi dipisahin ke file sendiri. Jadi kalau misalnya ada perubahan tinggal langsung berubah di sini daripada langsung berubahnya di dalam di dalam code-nya. Oke, kita tinggal nge-refer ke yang tadi untuk dapetin si this board height. Board height. Hitungannya juga nggak terlalu nggak terlalu ribet. Jadi kita tinggal ngambil board width, board width-nya, terus dibagi dari kita nge-refer ke game config-nya tadi, si yang width-nya tadi berapa blok per width-nya.
Berarti kita ngambil dari game config dot board width. Ini berarti kita dapat ukurannya dari ukuran layar dibagi 9 itu ukuran per bloknya. Terus kita tinggal kali dari game config dot board height. Kayak gitu sih. Gitu. Sama satu lagi border size. Border size. Nah, border size ini dia yang ngatur tebal ininya sih, tebal si kotaknya berapa. Di sini sih aku setnya width kali 0,1. Biar kecil aja sih. Jadi bukan 0,1, masih gede, 0,01. Itu udah kita dapat propertinya, sekarang tinggal bikin ininya sih, tinggal bikin si ininya, si bordernya. Jadi kita bikin jadi di PSL tuh namanya PSL rectangle. Rectangle ini ya sesuai namanya bikin kotak. Kita nggak bikin satu kotak terus bikin stroke. Kita nggak bikin kayak satu kotak segede gini, tapi kita bikin 4 kotak gitu, masing-masing garis doang. Jadi satu kotak ini, yang satu di kanan, satu kiri, sama satu bawah. Kenapa dibikin kayak gini? Nanti penjelasannya supaya si nanti blok-blok ini sama player-player ini bisa masuk ke dalam sini sih. Nanti pokoknya ada ininya, ada penjelasannya sama behavior untuk ketika mengenai ini bagian bawah kotak ini rada beda sama yang di kiri kanan atas. Jadi kita bikin 4 jatuhnya, bikin 4 kotak. Gimana cara bikinnya? Kita ini dulu, kita namain dulu. This upper border sama dengan scene seperti biasa, terus add, terus kita nggak nge-add image ya karena kita bukan bikin aset, tapi kita bikinnya rectangle di sini. Nah, terus nanti di sini dilihat bentar. Oke. Di sini kelihatan sininya, si parameternya sama x, y, terus ada width sama height, sama fill color di sini. Sama alpha aja, tapi nggak kepake si alpha di sini, 100% aja. Oke, x-nya kita pengen taruh itu di yang upper kan, berarti kita pengen taruh di sini. X-nya itu di tengah kan, tengah layar. Kita tinggal pakai center X aja. Terus buat ininya, buat si Y-nya kita pengen taruh di sini kan, di atas ini. Kita nggak pengen taruh di tengah kayak di background. Gimana caranya? Jadi kita ambil center Y dulu, terus kita kurangin posisinya supaya dia ada di atas ini. Tapi sebagai yang kotaknya, sebagai yang kotak ini, dia kotaknya tetap di tengah sih. Kan ini kan kita tahu ini center Y. Nah, jarak dari center Y ke sini tuh sebenarnya setengah dari tinggi ininya kan, tinggi boardnya. Jadi kita tinggal langsung kurangin aja setengah dari board height. Height kali 0,5. Itu. Selanjutnya kita width-nya. Width-nya itu kita pengen sepanjang lebar layar, jadi this width. Enggak terakhir sih. Terus tingginya kita pengen setebal ini kan, setebal bordernya, karena kita kotaknya cuma kayak segini doang. Jadi kita tingginya tuh ngambil dari ini aja. Sebentar, sorry, ngalangin ini. Si chat ini ngalangin. Kita rapiin dulu aja deh. Ini ada yang nanya lagi ya? Atau yang lagi pada merhatiin? Belum ada nih, Kak. Iya, tiba-tiba lagi sepi gini jadi gimana gitu. Kirain nggak connect, disconnect atau gimana. Oke, berarti si tingginya kita tinggal taruh border size. Border size. Kayak gitu. Sama warna satu lagi terakhir. Warnanya ini warnanya aku nyesuaiin sama ini ya, sama si si tebalnya karakter ini. Langsung di color pick. Nanti hasilnya itu kalau nggak salah 35 35 40. Ini bebas, ini warna nggak terlalu ini juga. Nggak terlalu ini juga nggak terlalu penting juga. Oke, terus selanjutnya kita bikin lower border.
kita bikin ini yang bawahnya, garis yang bawahnya sama scene.add.rectangle. Terus X-nya kan masih sama di sini. Dia X-nya juga sama kayak yang di atas karena di tengah. Jadi kita tulis aja center X. Terus untuk si Y-nya, nah karena yang tadi itu kan dia posisinya center Y dikurangi dari setengah ini, setengah tinggi border. Nah karena kita pengen taruhnya di bawah, kebalikannya center Y bukan dikurang tapi ditambah setengah dari tinggi border itu. Terus width-nya juga sama kayak itu. Terus border size, terakhir color-nya samain aja 35 40. Oke. Iya, itu buat lower border. Terus kita buat yang left sekarang. Nah, buat yang left ini dia mirip kayak yang apa namanya? Mirip yang upper, cuman dia kayak kebalikannya gitu tadi. Soalnya kita pengen taruhnya kan di kiri si left ini. Jadi X-nya yang bukan di center X, tapi yang center X dikurangi dari width-nya border. Center X kurangin border board width setengah. Oke, terus si ininya height-nya setinggi dari board height. Enggak, sorry. Ini posisinya tuh di center Y. Terus untuk tingginya height, enggak tingginya height. Tingginya itu ini yang border size. Terus ini baru yang height. Terakhir warna. Itu propertinya nggak bisa langsung dibuat sekeliling kayak CSS gitu. Ya, ini pertanyaan yang bagus. Kita bisa naruh kayak ininya apa namanya? Kita taruh angka batik langsung angka gitu. Misalnya berapa pixel, kan memang ini apa namanya? Standarnya itu pixel. Cuman kenapa aku bikinnya kayak gini? Soalnya biar responsif sih. Soalnya kalau misalnya kita taruh angka, masalahnya tuh begitu beda ini, beda layar. Halo Mas Ubay. Halo ya? Kita 5 menit lagi break maghrib nggak apa-apa ya? Oh, apa? Berapa lama Ya. ininya? Nanti kira-kira 10 menit sampai 15 menit. Oke, ya. Oke, thank you Kak. Thank you. Sorry kecepatannya. Oke, ya. Tadi buat ngebahas yang tadi sih. Sorry banget. Sampai mana tadi kalau mau diulangin dari yang mana? Ntar aku jawab dulu ya apa namanya? Pertanyaan yang Said dulu, nanti aku mundur lagi. Karena kalau misalnya kecepatan kabarin lagi ya. Oke. Jadi untuk yang upper border, lower border nggak ada sintak untuk yang sekeliling gitu, Mas. Sayangnya sih enggak. Jadi ngambil kayak pengennya bisa langsung dibatik kan. Saya sih nggak di Pacer. Ada plugin yang apa namanya ngemudahin buat ininya, buat ngitung si ukurannya tadi, si ngatur responsif ini tadi. Cuman ya fungsinya ini supaya nggak dibatik angka, supaya kalau bisa dilihat di sini si boardnya tetap ukurannya tetap ngikutin sih, walaupun layarnya dia seisi gepeng apapun, ini tetap masih bisa dimainin gitu, nggak berantakan lagi si layoutnya. Tuh. Oke. Ya. Nah, kita ulangin dari ini ya, dari yang board view-nya. Jadi ini sorry mungkin ada apa namanya banyak ngitungnya karena emang nggak di ininya buat ngeresponsifnya nggak segampang di CSS tinggal langsung ditaruh-taruh, kita harus ngitung-ngitung juga. Jadi
Jadi pertama yang board width ini, sebentar. Tadi break maghrib jam berapa ya? Sorry, Iya, sekitar 17.47, 2 menit lagi, Kak. 2 menit lagi. Oke, ya kalau kita bahas ini dikit dulu deh. Ya buat yang board width, karena kita butuhnya kotaknya ini sepanjang lebar layar, kita tinggal ambil dari width tadi yang udah ada. Terus buat yang ini board height-nya, nah di sini mulai kayak ngitungnya. Ntar aku gambarin deh kalau gitu di sini. Jadi idenya kan kita pengen bikin kotak, pengen bikin boardnya tuh yang mirip kayak gini. Dimana boardnya ini ada blok-bloknya tadi. Nah pertanyaannya kan kita dapat nih si lebarnya selebar layar. Nah yang pertanyaan kan tingginya gimana nih? Tinggi apa nih? Nggak mungkin kan setinggi layar juga, nanti ukuran bloknya bakal beda-beda gitu. Nah jadi caranya itu kita tentuin dulu per width-nya itu ada berapa blok yang kita sediain. Kalau di codingannya aku taruh di sini di game config. Jadi kenapa dipisahin? Supaya nanti gampang kalau misalnya pengen di-adjust lagi. Soalnya ini kan ngaruhnya ke level ya, ke game design. Apakah gamenya terlalu sulit atau terlalu mudah gitu. Jadi aku pisahin di sini ada propertinya namanya board width sama board height. Nah ini buat ngasih kalau diputar landscape bisa hancur nggak mas tampilannya? Enggak. Kalau landscape itu karena dia udah diatur dari luar sih. Ini bukan diatur di sininya, ini diatur waktu pas yang ngatur tadi layar itu di config-nya ini tadi. Jadi si width sama height game-nya dia udah diatur supaya kalau misalnya landscape nggak hancur. Nanti kalau landscape kurang lebih tampilannya di kayak gini sih. Tetap nanti ada kayak kotak dari sini. Jadi ya bedanya ada background di belakangnya. Kayak gitu buat landscape. Iya orientation log cuman lebih manual sih bahasanya. Kita dihitung sih ujung-ujungnya. Nge-log orientation. Oke, ya balik lagi tadi soal ininya, soal yang config. Jadi board weight, board height. Nah ini ngaturnya buat ini tuh properti buat ngatur berapa blok yang tersedia per ininya, per width-nya sama per height-nya. Jadi width-nya ada 9, artinya ada 9 blok di sini yang maksimalnya. Terus 12, itu tingginya nanti di sini ada 12 blok maksimal. Jadi karena kita dapat angka itu tadi, Oke, Kak Ubay. Mungkin bisa dilanjut nanti abis sesi break maghrib, boleh, Kak Ubay? boleh banget. Oke, nanti kita ketemu lagi sekitar jam 17.58 atau kalau misalnya masih butuh siap-siap jam 19 pas ya. Oke. 18 pas, sorry. Oke, makasih Kak Ubay, makasih teman-teman semuanya. Kita break dulu. Iya, mau live atau stay boleh. Recording stopped.
Thank you.